Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran sejarah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan untuk berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaannya masing-masing. Hari ini kita masuk ke bab 10, yaitu tentang perkembangan politik dan ekonomi bangsa Indonesia masa awal kemerdekaan sampai demokrasi terpimpin. Untuk bab 10 ini, Ibu bagi menjadi 3 pertemuan, di mana pertemuan pertama, yaitu hari ini, yang harus kalian kerjakan adalah mengerjakan soal-soal yang akan Ibu tampilkan di slide terakhir. Kalian boleh mencari jawabannya di buku ataupun di internet, tapi dalam waktu 45 menit. Nah, ini tantangan ya buat kalian, harus menjawab dalam waktu 45 menit. Nanti kalian kumpulkan via GCR. Yang kedua, di pertemuan minggu depan atau di pertemuan yang kedua itu kita akan melakukan presentasi. Presentasinya seperti apa? Itu membahas soal-soal yang sudah kalian kerjakan pada minggu ini. Jadi misal absen 1 sampai 3 membahas soal nomor 1, absen selanjutnya membahas soal 2, dan seterusnya. Nanti akan Ibu infokan lagi selanjutnya. Dan di pertemuan ketiga atau minggu ketiga kita akan mengadakan ulangan bab 10. Baik, simak penjelasan dari Ibu. Kita mulai dari panduan pembelajaran hari ini. Yang pertama, baca dengan baik setiap slide dalam PPT ini, mulai dari indikator pencapaian kompetensi sampai selesai. Dari setiap indikator pencapaian kompetensi, ada tugas yang harus dikerjakan. Yang kedua, untuk lebih lengkap dalam menjelaskan soal-soal, dapat mempergunakan buku paket sejarah Indonesia, karangan Ratna Hapsari Erlangga, bab 10 halaman 381 sampai 393, atau juga bisa menggunakan buku paket sejarah Indonesia untuk SMA kelas 12 halaman 47 sampai 102. Ini kalian juga bisa download di Play Store atau searching dari sumber-sumber yang relevan. Yang ketiga, tugas ini dikerjakan dalam buku catatan, kemudian foto, dibuat dalam bentuk PDF, lalu kirim melalui GCR. Bagi siswa yang tidak dapat mengakses GCR tersebut, tugas bisa ditulis tangan, kemudian difotokan dan dikirim secara japri, file dalam bentuk PDF ya. Yang terakhir, batas pengumpulan tugas adalah hari pembelajaran. Sesuai jadwal Ibu di kelas kalian, waktunya 45 menit. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Kompetensi dasar. Mengevaluasi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai dengan masa demokrasi terpimpin. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama menelaah pembentukan sistem kepartaian pada awal kemerdekaan atau maklumat pemerintah 3 November 1945. Yang kedua membuktikan terjadinya perubahan bentuk kabinet pada awal kemerdekaan atau maklumat pemerintah 14 November 1945. Yang ketiga menyimpulkan tujuan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi pada awal kemerdekaan. Keempat, menyimpulkan sebab kegagalan penerapan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Selanjutnya menguraikan bentuk-bentuk penyimpangan konstitusi pada masa demokrasi terpimpin, dan yang terakhir menyimpulkan sebab terjadinya aksi Tritura pada tahun 1966. Baik, berikut ini peta konsep perkembangan politik dan ekonomi bangsa Indonesia masa awal kemerdekaan sampai demokrasi terpimpin. Pada tanggal 4 September sampai 14 November 1945 itu sistem pemerintahan kita presidensial, yang mana dipimpinnya oleh presiden dan wakil presiden. Tetapi tepat di tanggal 14 November 1945 ini berubah, demokrasi kita menjadi demokrasi liberal dengan sistem pemerintahannya parlementer, yang yaitu dipimpin oleh Perdana Menteri.
Tetapi nanti berubah lagi menjadi demokrasi terpimpin, yaitu tahun 1959 yang ditandai dengan dikeluarkannya dekret presiden. Di sini eksekutif sangat dominan dan adanya konsep Nasako. Jadi yang akan kita bahas di bab 10 ini masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan terakhir masa demokrasi terpimpin. Baik, kita mulai ya. Simak dari slide ini sampai slide terakhir karena ini berkaitan dengan tugas yang harus kalian kerjakan. Menelaah sistem kepartean. Maklumat 3 November 1945. Masa awal kemerdekaan, negara Indonesia belum dapat mengatur sistem pemerintahannya. Namun, untuk memenuhi kelengkapan negara, dibentuklah kabinet pertama yang dinamakan Kabinet Presidensial, diketuai oleh Presiden Soekarno. Diperkuat dengan adanya pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 bahwa sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk, maka segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden yang dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP. Untuk menghindarkan absolutisme, maka pemerintah mengeluarkan beberapa maklumat, diantaranya Maklumat Pemerintah 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Membuktikan terjadinya perubahan bentuk kabinet, Maklumat 14 November 1945. Untuk menghindarkan absolutisme dari kekuasaan presiden pada awal kemerdekaan, pemerintah juga mengeluarkan Maklumat 14 November, yaitu perubahan sistem pemerintahan yang tadinya presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer atau liberal. Ini juga berkaitan dengan tugas yang harus kalian kerjakan. Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi awal kemerdekaan. Permasalahan ekonomi yang muncul awal kemerdekaan tidak terlepas dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, hasil keputusan KMB Indonesia harus menanggung beban hutang milik Belanda. Yang kedua, ketidakstabilan politik akibat jatuh bangunnya kabinet. Jadi pada masa demokrasi liberal itu kita terdiri dari beberapa kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri, tapi ini tidak bertahan lama, sering terjadi jatuh bangun. Yang ketiga, ekspor Indonesia hanya bergantung pada perkebunan. Yang keempat, angka pertambahan penduduk semakin cepat. Oleh karena itu, pemerintah berusaha merancang sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Di antaranya ada gerakan Benteng dan sistem ekonomi Alibaba. Namun sayang, kedua sistem ekonomi ini kurang berhasil memperbaiki perekonomian negara. Kenapa bisa? Nah, ini nanti berkaitan juga dengan tugas yang harus kalian kerjakan. Baik, berikut ini nama-nama kabinet pada masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Selama berlakunya UUDS atau Undang-Undang Sementara tahun 1950, pemerintah Republik Indonesia diwarnai dengan pergantian 7 kabinet secara berturut-turut, yaitu diantaranya ada Kabinet Nasir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, Kabinet Burhanuddin, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan Kabinet Juanda. Baik, kita lanjutkan. Pada masa demokrasi parlementer atau liberal, PNI dan Masyumi merupakan partai terkuat saat itu ya, sehingga bergantian memegang kekuasaan di kabinet. Kabinet jatuh bangun karena muncul mosi tidak percaya dari partai lawan. Kabinet dianggap tidak dapat mengendalikan pemerintahan. Contohnya Kabinet Wilopo harus berakhir karena tidak berhasil menyelesaikan peristiwa 17 Oktober 1952. Ditambah lagi tugas pokok kabinet untuk menyusun undang-undang baru menggantikan UUD 1950 selalu gagal.
menyimpulkan kegagalan penerapan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Berdasarkan 3 hal pokok di bawah ini, 1. Konstituante telah gagal dalam menyusun undang-undang baru pengganti UUD 1950. Kedua, banyaknya gerakan separatisme yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Yang ketiga, sering terjadi pergantian kabinet menyebabkan program-program ekonomi yang telah dirancang tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga pembangunan ekonomi berjalan tersendat-sendat. Maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekret Presiden dan memberlakukan sistem demokrasi terpimpin. Ya. Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin ini, banyak hal yang dilakukan oleh Soekarno yang dianggap menyimpang dari konstitusi. Di antaranya, yang pertama, pembentukan MPRS, penetapan Presiden No. 2 tahun 1959. Yang kedua, pembentukan DPA, penetapan Presiden No. 3 tahun 1959. Pembentukan Kabinet Gotong Royong atau Kabinet Kaki 4. Selanjutnya, penerapan konsepsi tentang nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Yang terakhir, politik luar negeri yang condong ke komunis. Kondisi ini akhirnya memicu peristiwa 30 September 1965 dan menjadi penyebab berakhirnya pemerintahan Soekarno atau sering disebut sebagai Orde Lama. Kondisi Indonesia setelah peristiwa 30 September 1965 ini dalam keadaan kacau balau. Perekonomian memburuk dan inflasi mencapai 600%. Sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga menyebabkan munculnya keresahan masyarakat. Maka pada tanggal 12 Januari 1966, kami, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dan KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, mempelopori Kesatuan Aksi mendatangi DPR GR menuntut Tritura. Tritura adalah 3 tuntutan rakyat. Tri itu kan 3. Tura, tuntutan rakyat. Baik, nah itulah sekian penjelasan Ibu mengenai materi bab 10. Sengaja memang singkat, karena kalian sendiri yang nanti harus mencari lebih mendalam tentang materi bab 10 ini, yang sudah Ibu buatkan juga soal-soal yang harus kalian jawab. Nah, kalian boleh menjawab soal-soal ini, boleh bersumber dari buku-buku paket sejarah yang tadi sudah Ibu sampaikan di awal, atau dari internet. Baik, nah, berikut ini tugas dari tiap slide yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal. Soal pertama berkaitan dengan slide 6. Telaah hubungan isi maklumat 3 November dengan keabsolutan kekuasaan Presiden. Soal selanjutnya berkaitan dengan slide ke-7, yaitu jelaskan mengapa ada maklumat 14 November, yaitu perubahan dari sistem pemerintahan presidensial ke sistem pemerintahan parlementer. Soal selanjutnya berkaitan dengan slide ke-8, yaitu jelaskan faktor penyebab kegagalan dari sistem ekonomi gerakan Benteng dan sistem ekonomi Alibaba. Soal selanjutnya berkaitan dengan slide ke-10, yaitu dari 7 kabinet yang jatuh bangun pada sistem pemerintahan parlementer atau liberal, pilih salah satu kabinet dan bahas tentang penyebab kegagalannya. Jadi misal kalian hanya milih satu aja nih, misal kalian mau bahas tentang kabinet Burhanuddin. Nah, kalian bahas kenapa sih kabinet Burhanuddin ini bisa mengalami kegagalan, apa sih penyebabnya, seperti itu. Soal selanjutnya berkaitan dengan slide 11, yaitu jelaskan isi dari dekret Presiden 5 Juli 1959. Jelaskan yang dimaksud dengan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin itu apa. Soal selanjutnya ini berkaitan dengan slide 12, yaitu dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin, pilih 2 hal untuk dianalisis letak penyimpangannya. Tadi kan Ibu udah sebutkan tuh apa aja bentuk penyimpangannya. Nah, kalian jelaskan, pilih 2 saja yang kalian analisis.
Soal terakhir ini yang berkaitan dengan slide ke-13, yaitu jelaskan kondisi Indonesia yang mengakibatkan adanya Tritura, 3 tuntutan rakyat, dan jelaskan isi dari Tritura itu apa. Itulah tugas yang harus kalian kerjakan pada hari ini. Waktunya 45 menit. Kalau sudah selesai, kalian boleh kirim via GCR, atau kalau nggak bisa mengakses GCR, kalian boleh japri via WA ke ibu. Fotokan terus ubah ke dalam bentuk PDF ya. Baik, nah sekian pematerian dari Ibu. Jangan lupa pada saat jadwal Ibu di kelas kalian, kerjakan tugasnya. Waktunya hanya 45 menit, kemudian kumpulkan via GCR. Terima kasih untuk hari ini. Dijaga selalu kesehatannya, budayakan untuk membaca. Tetap semangat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.